Jadi kita itu cuman bacakan ayat Quran saja. Saya sukanya itu karena apa ya? Karena kita itu jadi termotivasi untuk baca Al-Quran. Itu bayangkan aja, satu hurufnya kan 10 pahala itu. Jadi kalau kadang saya ngurukyah banyak itu bisa berjus-jus tuh dalam sehari itu. Jadi ayat Hirsi itu diulangi berapa pasien itu. Nah, itu makanya ayat-ayat yang saya baca itu jadi terasah, jadi tajam itu. Karena diulang sehari itu berapa kali, berapa pasien itu. Apalagi kalau pasien saya rame. Nah, dan itu berapa juta pahala saya dapatkan itu kalau satu hurufnya itu 10 ini pahala kan. Itu bisa berjus-jus dalam sehari itu. Wow, Masya Allah. Nah itu kan, nah adapun kalau urusan sembuh enggaknya kan urusan Allah SWT, bukan urusan saya cuman baca Quran aja. Nah gitu. Jadi senangnya saya itu punya termotivasi baca Quran terus gitu. Apa yang memotivasi Ustadz untuk membaca setiap hari? Kan hawa nafsu kan nggak suka perkara yang baik. Nah, jadi kalau sudah terbiasa itu kan nanti jadi biasa, jadi bisa melawan hawa nafsu kalau perkara itu sudah dibiasakan, jadi ringan. Jadi perkara itu kalau belum biasa ya jadi berat, nanti lama-lama kalau udah biasa jadi ringan. Jadi yang memotivasi itu karena Qur'annya itu kan kalau mengeluarkan jin itu kan kaidahnya kan ada macam-macam. Salah satunya kalau saya lebih memilih yang pakai Al-Quran, kan ada yang pakai hizib, ada yang pakai dzikir gitu kan, pakai sholawat gitu kan. Kalau saya lebih suka pakai Quran karena itu kan kalamullah dan setiap satu hurufnya dapat 10 pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi saya kenapa milih Al-Quran untuk ruqyah gitu. Motivasi saya yang kedua adalah karena Al-Quran itu dapat untuk membersihkan hati. Dalam hadis itu, hati itu dapat berkarat seperti mana besi yang dapat berkarat. Maka untuk menghilangkan karatnya, perbanyak baca Al-Quran. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, untuk menghilangkan karatnya, teks matan atasnya sama tapi hasil anunya yang bawah beda. Untuk menghilangkan karatnya, perbanyak baca la ilaha illallah. Jadi untuk menghilangkan karat-karat di hati. Karat di hati sebabnya kenapa? Karena dosa. Dalam hadis itu kalau kita berbuat dosa, satu titik hitam akan melekat di hati kita. Kalau kita bertaubat, titik hitam itu hilang. Kalau nggak bertaubat, ya nanti berbuat dosa lagi, ada titik hitam lagi sampai gelap. Kalla bal rona. Nah itu. Jadi untuk membersihkan hati-hati yang kotor ini, kalau hati kotor kan jadi hati ini kalau kotor dia akan menggerakkan anggota badan kita untuk berbuat jahat gitu. Inna fil jasati mudghah. Nah, semuanya di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik soluhat sayur amali, maka dia akan bisa menggerakkan anggota badan yang lain, menggerakkan tangannya, menggerakkan kepala, matanya, mulutnya, telinganya, kakinya untuk berbuat baik. Tapi kalau segumpal daging tadi buruk, maka dia akan menggerakkan anggota badan yang lain untuk berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat jahat begitu. Apa itu? Ala wahyal qalbu, itulah hati. Jadi untuk diantara untuk membersihkan hati adalah sering membaca Al-Quran. Sering membaca Al-Quran. Jadi ada seorang cucu, dia tanya kepada kakeknya, wahai kakek, kenapa saya disuruh membaca Al-Quran sementara saya tidak memahami maknanya? Apa bermanfaat untuk saya? Maka kakek tadi nggak langsung jawab. Kakek tadi nyuruh cucunya tadi ngambil ini tempat sampah yang sudah kotor, ya, tempat sampah yang berlubang-lubang itu yang sudah kotor. Maka kemudian ambil air di sungai itu pakai tempat sampah ini. Maka si cucu tadi heran, mana bisa tempat sampah yang berlubang-lubang ini digunakan untuk ngambil air gitu. Sudah, kerjakan saja. Baru diangkat gini ya sudah bocor.
Diangkat lagi, diambil lagi, angkat lagi, bocor lagi airnya. Diangkat lagi, bocor lagi. Ya, belum sampai melangkah udah bocor, udah habis airnya. Maka si cucu tadi terus bilang, kakek nggak bisa ini, gimana? Nggak bisa tempat sampah ini digunakan untuk ngambil air gitu. Maka si kakek tadi terus bilang kepada cucunya, coba cucuku, apa yang kamu lihat, ada nggak perbedaannya sebelum tempat sampah tadi kamu gunakan untuk ngambil air dengan setelah kamu gunakan untuk ambil air? Ya kalau tadi tempat sampahnya kotor, ya kan, karena belum dibilas itu, belum dicelup air. Nah, belum digunakan untuk ngambil air, tempat sampahnya kotor. Nah, setelah digunakan untuk ngambil air, ya jadi bersih gitu. Nah, itulah hatimu, kata kakek itu. Itulah hatimu. Nah, hatimu ibaratnya tempat sampah tadi. Nah, jadi airnya bocor itu ya seperti yang kamu keluhkan, baca Quran tapi nggak memahami maknanya. Tapi setidaknya bacaan Quranmu itu dapat membersihkan hatimu yang kotor itu, seperti tempat sampah tadi. Baru ngangguk-ngangguk itu cucunya. Oh. Nah, jadi sering baca Al-Quran, walaupun tidak paham maknanya, itu dapat membersihkan hati. Kalau hati kita bersih, akhirnya akhlak kita akan jadi bersih. Dia akan menggerakkan anggota badan untuk jadi orang yang baik, begitu. Nah,